Wakil Ketua Umum Partai Gerindra merespon isu jumlah pos menteri dalam Kabinet Prabowo Gibran akan bertambah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat agar mengkonsumsi air putih lebih banyak dari biasanya. Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan ganti KTP warga Jakarta. Kepergok warga melakukan transaksi jual beli narkotika, seorang pemuda diamankan warga. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa, kembali hadir ya di hari Senin ini, di hari yang memulai aktivitas kita kembali akan mengisi ruang informasi Anda dengan sejumlah informasi yang menarik dan juga paling penting. Ya, nanti sejumlah informasi akan kami sampaikan mulai dari berita politik, kemudian juga ada berita peristiwa nanti akan kami hadirkan dari berbagai seluruh Indonesia. Nah, serta tadi yang ada 5 headline yang telah kami sampaikan, di mana tadi Badan Meteorologi juga dan Klimatologi ini menyampaikan lebih banyak mengkonsumsi air putih tepatnya. Karena memang cuaca panas Indonesia ini sedang dilanda sama gelombang panas yang menyerang atau melanda Asia Selatan dan juga negara-negara di ASEAN. Serta tak lupa juga tadi ada kita sampaikan, pemerintah DKI juga melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mengganti KTP warga daerah Jakarta. Bukan menjadi DKJ. Tapi DKJ. Oke, baik. Selain berita tadi yang sudah kami sampaikan di headline, kami akan menyajikan berbagai informasi lainnya dalam program Menyapa Malam. Bersama saya Andi Rezaldi. Dan saya Dewi Manik. Inilah Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, informasi utama kita bahwa Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan pihaknya akan segera bertemu dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Dirinya memastikan PKS akan mendapatkan giliran untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Prabowo Subianto. Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi memastikan partainya akan segera menggelar silaturahmi dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Abu kepada awak media di kantor DPP PKS Jakarta Sabtu 27 April 2024. Abu mengatakan dan meyakini pertemuan antara PKS dan Prabowo akan terselenggara usai mitra koalisinya yakni Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sudah lebih dahulu bertemu dengan Prabowo. Lebih lanjut, Abu menambahkan, PKS dan Prabowo sudah melakukan pembicaraan dalam mencocokkan waktu untuk menggelar pertemuan. Ya kita tunggu saja nanti. Kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, Bib. Kapan ke... Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bib? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat. Bagus. Ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ya Dewi, kalau kita melihat memang dinamika politik akhir-akhir ini semakin bergejolak gitu kan. Dengan kalau kita bisa melihat gitu memang ada beberapa komunikasi yang sudah dilakukan oleh kubu Prabowo Gibran, ini komunikasi dengan PDI Perjuangan, kemudian juga ada Partai Keadilan Sejahtera. Ini yang menjadi pro kontra nih bergabungnya PKS ataupun PDIP. Jadi atau enggaknya kita masih belum tahu nih gabung apa enggak nih ke Prabowo Gibran. Masih kita pantau ya, karena ini masih menjadi isu terhangat untuk masyarakat yang menikmati politik untuk saat ini. Iya, itu dia. Karena dinamika politik ini tidak bisa ditebak-tebak. Karena memang kalau dalam politik yang tidak ada namanya teman abadi, begitu juga lawan yang abadi ini nggak ada. Karena yang seperti kita tahu, PKS ini pada Pilpres 2024 mengusung pasangan calon Anies Muhaimin, kemudian juga dari PDIP juga mengusung pasangan Ganjar dan Mahfud. Kalau di kubunya Ganjar nih, setahu saya nih P3 kemudian juga Hanura sudah ada buka obrolan dengan koalisinya Prabowo dan Gibran. Ya kita tunggu aja nanti siapa aja yang fix akan bergabung ya. Nah, ini berkaitan dengan partai politik yang saat ini menjadi isu utama kita juga, bahwa pemirsa ada Partai Gelora secara terang-terangan menolak rencana Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Ya, melalui pesan singkat di WhatsApp, juru bicara PKS Mabruri mengatakan pihaknya enggan memberikan tanggapan ataupun respon terkait kabar tersebut.
Melalui sambungan WhatsApp, PKS menegaskan jika pihaknya belum bisa memberikan statement khusus terkait rekonsiliasi PKS dengan kubu Prabowo Gibran. Saat dihubungi juru bicara PKS Mabruri, tidak berkomentar apapun ketika tim Simpo TV menanyakan terkait Partai Gelora yang menolak PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai sikap Partai Gelora tersebut adalah hal yang wajar. Ujang berpendapat jika masuknya PKS ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran akan melemahkan pengaruh dan juga kekuatan Partai Gelora di dalam koalisi. Lebih lanjut, Ujang juga menyebut bahwa Partai Gelora dan PKS sulit disatukan karena latar belakang maupun sejarah dari kedua partai tersebut. Jika kita mengamati secara dalam penolakan Partai Gelora kepada PKS yang akan masuk koalisi Prabowo Gibran, itu sebagai sebuah penolakan yang serius. Artinya ada riak-riak di Kim karena penolakan Partai Gelora tersebut. Tetapi memang tidak ada penolakan dari partai lain. Kenapa Gelora ada menolak? Ya karena memang secara historis mereka tadinya satu, lalu pecah, akhirnya ada Gelora lahir. Dalam konteks itu, ketika PKS masuk koalisi pemerintah Prabowo Gibran, maka pengaruh kekuatan dari Gelora itu sedikit demi sedikit akan tersingkir, akan terkalahkan oleh PKS yang ketika masuk ke Prabowo Gibran akan kuat. Kenapa? Karena ya PKS partai parlemen, kekuatan parlemennya kelas menengah, artinya cukup lumayan kursi di DPR-nya. Nah dalam konteks itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, Partai Gelora ya akan tersisih, akan tersingkirkan, akan hilang pengaruhnya di koalisi Indonesia Maju ketika PKS masuk ke Prabowo Gibran. Dan kenyataannya akan seperti itu. Ya oleh karena itu ya dalam kebatinan Gelora ya harus ditolak, harus tidak masuk. Ya, lalu yang membuat Gelora mungkin marah juga ya karena Gelora merasa sudah habis-habisan, sudah mati-matian, sudah berdarah-darah memenangkan Prabowo Gibran, tetapi PKS yang katakanlah menjadi lawan politik tiba-tiba masuk. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Wah, saat ini terang-terangan sekali ya Partai Gelora saat ini. Karena memang yang kita ketahui, apakah nih Partai Gelora takut untuk PKS bergabung? Apakah terpengaruh? Karena memang kalau kita ketahui memang PKS itu adalah partai yang berada di parlemen. Kemudian kalau Partai Gelora ini kan bukan partai yang ada di parlemen. Apakah Partai Gelora takut untuk posisinya tergantikan dalam koalisi? Kalau melihat secara perpolitikan, apakah seperti itu nih masyarakat Nah, juga itu memandangnya? dia. Nah, karena memang kalau dari rencana pertemuan silaturahmi antara PKS dengan Prabowo Subianto, ini juga turut direspon, Dewi. Karena ada Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengatakan saat ini Prabowo masih menimbang waktu yang pas untuk melakukan pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun dirinya memastikan pihaknya sangat menghormati keinginan PKS tersebut. Terlebih PKS pernah mengusung Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Partai Keadilan Sejahtera selalu memberikan sinyal untuk melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui bahwa partainya menangkap sinyal keinginan PKS untuk ditemui Prabowo Subianto. Ia mengatakan Gerindra menghormati keinginan PKS karena pernah bekerja sama menjadi pengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. Namun menurut Muzani, pertemuan antara Prabowo dan PKS tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan Prabowo masih menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan dengan PKS. PKS pernah memberi support dan dukungan kepada Pak Prabowo 2 kali setidaknya 2014 dan 2019, sehingga sinyal-sinyal dari PKS sudah kami tangkap dan kami pelajari, dan Pak Prabowo juga sama sudah menangkap. Tapi sekali lagi perlu waktu Pak Prabowo sedang mencari momentum yang tepat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kalau memang ini politik sangat dinamis sekali, artinya memang walaupun di dalam koalisi Prabowo dan Gibran ada beberapa partai yang menolak PKS ini bergabung ke dalam koalisi, artinya memang dari presiden terpilihnya pun
Prabowo Subianto ini merasa terbuka saja untuk membangun bangsa dan negara gitu Karena ya. dia akan menerima ya seperti apa proses pembangunan terlebih setelah dilantik nanti. Dia akan membuka untuk kerjasama demi Indonesia maju atau Indonesia emas. Nah, kalau kita melihat terkait dengan koalisi, artinya ada beberapa pos kementerian nanti yang akan terisi oleh maupun dari profesional ataupun dari jalur politik. Karena memang kalau kita melihat jalur pos-pos kementerian ini, katanya ada rencana dari kabinet Prabowo dan Gibran ini akan menambah jumlah pos di beberapa kementerian nanti di masa kepemimpinannya. Karena ini mendapatkan respon juga Dewi, karena Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman ini turut merespon munculnya isu bahwa jumlah pos menteri dalam kabinet Prabowo Gibran akan bertambah dari pemerintahan sebelumnya. Habib menilai hal tersebut justru baik dan wajar karena menurutnya negara besar seperti Indonesia memerlukan banyak orang untuk menghadapi tantangan negara di masa depan. Munculnya isu jumlah pos kementerian di kabinet Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Gibran akan bertambah dari pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai terdengar. Partai Gerindra menganggap wajar jika nantinya kabinet Prabowo Gibran memerlukan banyak pihak dalam membangun bangsa. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menepis tudingan terkait dengan penambahan pos menteri untuk mengakomodasi politik. Dirinya menegaskan, pembentukan sekaligus wacana penambahan jumlah menteri merupakan prerogatif Prabowo Subianto. Menurutnya, sejumlah direktorat di dalam beberapa kementerian perlu dipertimbangkan untuk dipisah pos kementeriannya. Jadi kita nggak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar. Besar justru bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar. Target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga menjadi besar. Bang, tapi itu kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parpol-parpol lain supaya... Ya, itulah kesalahan cara berpikir ya. Ya, dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodir kekuatan politik. Ya, masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Ya. Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima raport dari rakyat nanti beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut. Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah, ya. Justru semakin banyak semakin bagus. Dari Jakarta, Sri Dewi, Ahmad, Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ya Dewi, memang kalau kita melihat nih dinamika politik yang tadi sudah bilang setelah drama perpolitikan setelah Pilpres ini ada PHPU di MK, kemudian juga ada lagi drama terkait dengan koalisi partai-partai yang ada di luar koalisi bergabung ke pemenang. Ini masih terus berjalan, kemudian juga nanti akan ada lagi nih Dewi dramanya terkait dengan penyusunan kabinet. Seperti yang tadi disampaikan direspon oleh Bang Habibur Rahman, ini ada beberapa pos kementerian yang akan ditambah. Ini alasannya memang karena seperti yang kita tahu program dari Prabowo dan Gibran adalah untuk makan siang gratis dan yang rencananya ini akan dibikin kementerian tersendiri gitu Dewi. Benar sekali, jadi membutuhkan banyak orang untuk tantangan masa depan yang lebih baik betul lagi sekali. Untuk Indonesia. Nah selain berita tadi kami akan menyajikan berbagai informasi. Tentunya ini harus kita beritakan juga nih. Jangan cuma presiden terpilih juga, tapi ada berita terkait dengan Presiden Jokowi. Yang masih dijabat sampai saat ini. Di mana Presiden Jokowi ini meresmikan pendidikan dokter spesialis yang berbasis RSPPU. Nah, itu berita tadi nanti akan kami sampaikan usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan.
Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih bersama kami pemirsa. Informasi ini datang dari Presiden yang masih menjabat hingga saat ini, di mana Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang berbasis Rumah Sakit Pendidikan berbagai penyelenggara utama RSPPU. Menurut Jokowi, terobosan ini dilakukan memenuhi kebutuhan akan dokter spesialis di Indonesia. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS berbasis Rumah Sakit Pendidikan dalam penyelenggara utama RSPPU. Program ini diharapkan dapat mempercepat dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis di daerah tertinggal, perbatasan, serta kepulauan. Saya dalam 6 bulan ini, kalau ke daerah, secara mendadak saya masuk ke rumah sakit, kadang belok ke puskesmas. Saya senang bahwa alat-alat yang diperlukan seperti misalnya USG itu sudah ada di puskesmas. Saya senang mengenai ini. Masuk ke rumah sakit lagi, saya lihat baik di provinsi maupun kabupaten kota sudah ada MRI, sudah ada mamogram, sudah ada CAT lab, tapi selalu keluhan di daerah, utamanya di provinsi kepulauan, selalu adalah dokter spesialis yang tidak ada. Ini menjadi PR besar kita menurut saya. Presiden juga sampaikan ketersediaan alat yang sudah disebarkan di wilayah terpencil masih belum menjadi solusi. Krisis jumlah dokter spesialis dan masalah distribusi SDM kini menjadi kendala utama. Rasio dokter berbanding penduduk kita, saya juga kaget. Saya tadi pagi baru baca, 0,47 dari 1000. Peringkat 147 dunia, sangat rendah sekali. Di ASEAN kita peringkat 9, berarti masuk 3 besar, tapi dari bawah. Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya. Dan tadi Pak Menkes sudah menyampaikan bahwa dokter umum masih kurang 124.000. Dokter spesialis masih kurang 29.000. Jumlah yang tidak sedikit. Ini yang harus segera diisi. Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampai di kabupaten kota, sudah sampai di provinsi, tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada. Dan juga kita baru mampu mengeluarkan 2.700 dokter spesialis per tahun. Artinya memang sangat kurang sekali. Diketahui saat ini bahwa Indonesia hanya memiliki 2.700 dokter setiap tahunnya. Sementara Indonesia membutuhkan 124.000 dokter umum dan 29.000 dokter spesialis. Masalah yang timbul terkait dokter spesialis adalah distribusi yang tidak merata. Sebanyak 59% terfokus di Pulau Jawa. Sebab itu Presiden ungkapkan dengan terobosan baru, PPDS harus menghasilkan dokter spesialis sebanyak-banyaknya dengan standar internasional. Tim Sinpo TV melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat terutama yang melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari agar dapat banyak mengkonsumsi air putih. Hal itu dilakukan guna untuk menjaga kesehatan tubuh mengingat cuaca panas yang melanda Indonesia, khususnya kota Jakarta. Kota Jakarta yang kini dilanda cuaca panas dan terik membuat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat mengonsumsi air putih guna menjaga kesehatan tubuh. Perakirawan cuaca BMKG Boni Septian Panjaitan mengatakan, suhu panas tersebut disebabkan akibat minimnya pembentukan awan, sehingga membuat suhu cuaca terasa panas dan terik.
Boni juga menyebut untuk kota Jakarta masih dikategorikan periode transisi menuju ke musim kemarau. Ia pun memprediksi kemarau akan terjadi pada bulan Mei 2024. Jadi untuk wilayah Jakarta sebenarnya memang secara umum cuaca dia cerah berawan hingga berawan, tapi perlu diperhatikan masih ada potensi-potensi hujan terutama di sore hari, terus malam, bahkan ada di beberapa tempat di dini hari. Itu untuk tidak semua Jakarta tapi ada di Jakarta, sekitar Jakarta Selatan, Barat maupun Utara yang untuk dini harinya seperti itu. Untuk di wilayah Jakarta, oke. Untuk wilayah Jakarta sendiri memang untuk dari segi musimnya juga ini masih masuk ke periode transisi ya, jadi dari transisi ke musim kemarau. Jadi awal musim kemarau sendiri diperkirakan di sekitar Mei ya, di Mei minggu dasarian kedua ataupun dasarian ketiga. Jadi sekarang kondisi Jakarta itu di peralihan. Walaupun begitu masih ada potensi hujan-hujan di sekitar situ di beberapa. Nah untuk panasnya sendiri yaitu karena pada siang hari dia masih minim pembentukan awan ya. Nah, pembentukannya di sekitar sore. Nah, ketika minim pembentukan awan itu dengan suhu yang lumayan itu akan menaikkan suhu tersebut ya. Jadi terik di siang hari seperti itu. Oke, baik, untuk mengantisipasi suhu yang lumayan meningkat ya. Jadi dari BMKG menghimbau untuk masyarakat jadi terutama pada siang hari agar menghindari keluar luar ruangan terutama di siang hari. Jadi jika mungkin tidak terlalu urgent mungkin bisa menghindari tersebut, ataupun kalau misalnya memang terpaksa harus berkegiatan di luar ruangan berarti paling tidak harus memakai tabir surya ataupun juga menjaga asupan air ya agar tetap terhidrasi dari badan sendiri ya. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masih dengan gelombang panasnya ini yang di tengah melanda Indonesia, dikeluhkan masyarakat tidak hanya menyebabkan cerah atau gerah, cuaca panas bahkan dapat menyebabkan demam. Hal itu dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga daerah Jakarta. Berikut laporannya. Minggu lalu tuh udah panas banget sih, parah. Itu panas banget, apalagi aku tinggal di Bekasi kan Kak. Itu wah, mataharinya kayak banyak banget gitu. Ada nggak sih keluhan kakak gitu dalam situasi panas ini, apalagi kakak seorang pekerja ya, kan dari Bekasi terus ke Jakarta, itu ada nggak sih keluhan kakak gitu? Ada sih, panas banget, kadang-kadang tuh kayak langsung pusing ke kepala gitu loh Kak. Kayak nggak, sampai kalau misalnya malam nih aku langsung demam gitu gara-gara panas banget. Itu benar-benar sakit sih. Terus kakak menghadapinya gimana sih Kak sebagai pekerja gitu menanggapi dalam keadaan cuaca panas saat ini? Kalau untuk aku sendiri sih, kalau untuk keluar aku harus pakai sunscreen tuh. Terus sekarang tuh wajib banget aku minum vitamin Kak sama antibiotik karena tuh nggak kuat banget sama badan aku sendiri sih. Terus gimana cara kakak untuk menjaga tips kesehatan kakak, apalagi kakak bekerja kantoran tuh gimana Kak? Ya paling jaga kesehatannya ya minum antibiotik sama vitamin sih. Itu udah paling ampuh banget buat aku sendiri. Aku dari sebulan lalu. Iya, hampir sebulan lalu. Sebulan lalu sih. Ya, cuaca panas ini mungkin kan bisa dijelaskan keluhannya apa sih Kak yang kakak rasakan gitu sebagai seorang mahasiswa kan pasti sering keluar kan? Ya. Keluhannya jadi malas kuliah. Ya, terus bener. AC di kampus jadi kurang Jadi berasa. kurang dingin, terus AC di rumah juga jadi nggak dingin. Ya, jadi malas keluar aja. Jadi malas sih. keluar. Terus kakak cara menanggapinya situasi panas ini gimana gitu? Apalagi kakak sering keluar gitu kan ke kampus atau jalan-jalan. Pakai sunscreen Iya. yang banyak sama lengan panjang Iya, lengan biasanya. panjang, boleh pakai hoodie atau Pakai sweater hoodie itu atau biar nggak belang. Kayak gitu sih. Gitu-gitu aja sih paling. Terus ada nggak sih Kak tips untuk menjaga kesehatan tubuh gitu di cuaca panas saat ini? Oh, kalau dari aku paling minum air putih aja yang banyak soalnya takut dehidrasi. Ya, kalau dari aku minum air putih yang banyak sama minum vitamin pastinya. Memang ya Andi, kalau kita melihat cuaca kadang-kadang ini kalau udah namanya panas ini sangat-sangat gerah, tapi kalau udah hujan ini benar-benar gak berhenti-berhenti nih. Nah itu dia, kalau Dewi sendiri di kosan kira-kira kepanasan enggak nih?
Kalau di rumah saya tepatnya itu kayak benar-benar panas kalau siang. Benar-benar panas banget. Tapi malam juga kadang panas banget. Kalau Andi sendiri gimana? Ya, gerah juga sih walaupun di rumah pakai AC, tapi AC-nya tuh nggak berasa, Dewi, gitu. Karena memang seperti yang kita ketahui, memang Indonesia, terutama di negara-negara Asia maupun di ASEAN ini tengah dilanda gelombang panas, Dewi. Karena mengingat global warming, Indonesia atau maupun dunia ini sedang dilanda global warming. Artinya seluruh masyarakat dunia maupun seluruh stakeholder terkait agar turut menjaga bumi, agar ya kita semoga cuacanya baik-baik saja, kemudian juga teratur gitu ya. Benar sekali, Andi dan juga pemirsa, seperti himbauan tadi BMKG katanya harus banyak minum nih, supaya imun kita juga bertambah Iya, di karena tengah untuk cuaca yang tidak baik. mencegah dehidrasi ya, karena kan panas cukup terik sekali akhir-akhir ini. Dan kita lanjut untuk informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil akan mengganti kartu tanda penduduk KTP warga daerah Jakarta khususnya DKI menjadi DKJ. Ya, meski demikian rencana tersebut juga masih menunggu keputusan Presiden terkait penerapan Undang-Undang DKJ. Dan untuk informasi selengkapnya berikut wawancara jurnalis Sinpo TV Jihan Nabila bersama Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan terdapat 8,3 juta KTP Jakarta yang harus diganti. Hal ini seiring dengan status Jakarta yang akan menjadi daerah khusus Jakarta ataupun DKJ, meninggalkan status lamanya sebagai daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Budi menjelaskan, pergantian nomenklatur KTP dari DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta akan dilakukan secara bertahap. Terkait dengan penonaktifan NIK KTP DKI Jakarta, Disdukcapil telah berkoordinasi dengan instansi pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, Bank Indonesia, Polri yang berdampak dengan adanya NIK. Ya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ya tentang daerah khusus Jakarta pada saat ini, maka akan ada perubahan nomenklatur. Jadi dari daerah khusus Ibu Kota menjadi daerah khusus Jakarta. Namun pada saat ini kami masih menunggu keputusan Presiden, yaitu perubahan dari Ibu Kota, dari DKI ke Ibu Kota Nusantara. Jadi kalau terkait perubahan nomenklatur saat ini, itu tidak sama sekali mempengaruhi dari pelayanan publik. Karena di dalam KTP hanya perubahan nomenklatur, tidak perubahan elemen data. Sehingga pelayanan publik saat ini dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut itu tidak mengganggu sama sekali. Jadi masyarakat tidak perlu panik dan tidak perlu khawatir dengan adanya perubahan nomenklatur dari DKI menjadi DKJ. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Haikal, Sinpo TV melaporkan. Artinya warga Jakarta bukan warga ibu kota lagi nih. Benar ini sekali. karena kalau misalkan Presiden sudah memutuskan daerah khusus Jakarta akan diterapkan, artinya anak-anak Jaksel nih bukan anak-anak ibu kota lagi. Udah berganti ya DKJ. Udah berganti lagi. Jadi daerah dong di Jakarta. Jadi daerah gitu. Karena memang kalau kita informasikan ini pergantian atau peralihan dari DKI ke DKJ, khususnya bagi warga yang KTP-nya akan dinonaktifkan, ini hanya KTP-nya saja yang berganti. Tapi NIK-nya juga semuanya tidak akan berganti. Tidak ada perubahan ya tepatnya. Artinya memang perubahan dari DKI menuju DKJ, gitu aja. Dan informasi ini masih seputar dengan NIK nih. Sejumlah warga antri di posko Dukcapil di Taman Interaksi BKT Duren Sawit, Jakarta Timur Minggu pagi. Ya, selain mengurus pembuatan identitas kependudukan digital, petugas juga melayani warga yang ingin klarifikasi karena namanya terhapus dalam program penonaktifan NIK bagi warga ber-KTP Jakarta. Warga Duren Sawit, Jakarta Timur yang sedang berolahraga di kawasan Taman Interaksi Banjir Kanal Timur Minggu pagi meluangkan waktu untuk mendatangi posko Dukcapil Dursafakanza. Warga antri di pos pelayanan terpadu yang digelar Kecamatan Duren Sawit. Banyaknya warga yang datang ke pelayanan Dukcapil seiring adanya program penonaktifan nomor induk kependudukan bagi warga DKI. Menurut Camat Duren Sawit Kelik Susanto, warga yang keberatan namanya terhapus dalam program penonaktifan NIK dapat datang untuk berkonsultasi dengan petugas.
Nantinya, proses verifikasi lapangan akan dilakukan petugas Dukcapil Kecamatan dengan meminta keterangan dari RT RW setempat untuk memastikan yang bersangkutan masih berdomisili di wilayahnya. Kami di Kecamatan Durensawit melaksanakan suatu kegiatan yang dinamakan Dursafaganza. Jadi pelayanan minggu pagi di ruang publik. Pelayanan ini kami berikan di minggu pertama setiap bulan dan bergilir di kelurahan-kelurahan. Hari ini kebetulan jadwalnya ada di Kelurahan Durensawit. Sekaligus juga ini soft launching kita, uji coba kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di hari libur. Ya, jadi saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan program penonaktifan KK dan KTP, ya. Jadi tadi warga banyak yang konsultasi, banyak yang mengurus karena memang kita ingin warga kita tertib ya dari aspek administrasi kependudukan ini. Di Dukcapil bisa kita lakukan tadi ya pengurusan konsultasi penonaktifan NIK, pencetakan KIA, kartu identitas anak, lalu juga perekaman KTP, ya, dan lain-lain banyak yang dilakukan. Nanti kan konsultasi ya, jadi nanti kan diverifikasi. Ya, apabila warga ada keberatan, silakan ajukan ke Dukcapil. Nanti tim dari Dukcapil akan melakukan verifikasi ke lapangan. Akan ditanya dengan Pak RT, Pak RW apakah benar warga tersebut tinggal di lokasi tersebut. Gitu. Kalau memang tidak tinggal lagi di situ, ya mohon maaf, ya kan berarti kan secara de facto sudah tidak berdomisili lagi di Kecamatan Durensawit. Banyak juga lumayan, kita ada beberapa ribu gitu yang harus kita verifikasi KTP-nya. Cuman kan ini kan bertahap ya. Jadi tahapan pertama itu sebenarnya untuk penonaktifan NIK itu untuk yang sudah meninggal tapi tidak mengurus akta kematian dan juga yang memang sudah tidak berdomisili lagi di Kecamatan Durensawit dan juga sudah ditemukan lagi di mana keberadaannya. Kegiatan penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili kini masih terus dilakukan pihak Kecamatan Durensawit. Saat ini penertiban dilakukan bertahap dan ribuan NIK yang dinonaktifkan bagi warga yang diduga telah meninggal dunia. Dari Jakarta, Sultoni, Sinfo TV. Nah, ini NIK Jakarta bagi warga DKI Jakarta. Kami imbau, mumpung belum rame-rame gitu, takutnya nanti setelah Presiden sudah memutuskan, belum diganti juga KTP-nya. KTP-nya masih DKI. Kalau itu nanti dipindahkan ke Kalimantan. Ikut ya? Ikut nanti karena KTP-nya belum diganti kan. Dan tadi juga informasinya bahwa status NIK ini banyak yang sebenarnya sudah tidak berdomisili lagi di situ. Jadi untuk Dukcapil sendiri jadi memperingan nih. Siapa aja warga yang berdomisili di sini. Wah, bagus dong. Bagus ya. Ya. Baik pemirsa, itu tadi berita terkait dengan DKI Jakarta. Nanti akan kami sajikan lagi terkait dengan mantan Bupati Probolinggo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Penyapa Malam Sinfo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinfo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinfo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinfo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinfo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita beralih ke informasi lain. Ini ada sidang kasus gratifikasi dan TPPU yang menjerat mantan Bupati Probolinggo akan segera dilaksanakan. KPK sudah menyiapkan berkas serta bukti kasus untuk persidangan nantinya. KPK menetapkan mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari sebagai tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang. Sepanjang proses penyidikan, diketahui nilai penerimaan gratifikasi mencapai 149 miliar rupiah hingga disamarkan melalui TPPU mencapai 90 miliar rupiah. Sebelumnya, KPK telah menyita aset milik tersangka sebesar 10,8 miliar rupiah terkait dugaan TPPU terdiri dari emas, kendaraan, hingga tanah. Ali Fikri selaku bagian pemberitaan KPK mengatakan, tim jaksa segera menyediakan surat dakwaan dan kelengkapan administrasi untuk selanjutnya dibawa ke dalam persidangan tindak pidana korupsi. Perkara korupsi dan suapnya kan sudah disidangkan ya, tetapi untuk perkara gratifikasi dan TPPU-nya saat ini berkasnya sudah dinyatakan lengkap sehingga di lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Jawa Timur, kemudian dilakukan penyerahan dari tim penyidik KPK kepada JPU KPK, gitu ya.
yaitu untuk dugaan penerimaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uangnya, gitu ya. Adapun mengenai nilainya berapa gratifikasinya, untuk sementara dari hasil penyidikan nanti tentu akan dituangkan dalam surat dakwaan dan dikembangkan dalam persidangan. Sementara untuk dugaan nilai penerimaan gratifikasinya mencapai 149 miliar rupiah. Yang kemudian juga kami menemukan ada indikasi tindak pidana pencucian uang dengan aset senilai 90 miliar rupiah. Tentu berikutnya segera disusun surat dakwaannya dan dilimpahkan di pengadilan tindak pidana korupsi. Dan pasti nanti kami akan sampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya, pemirsa, ada kepegok menggasak kalung dan gelang emas milik seorang bocah perempuan di dalam kamar mandi. Seorang pria dihajar dan dicukur warga di kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Terduga pelaku kemudian diserahkan warga ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Video amatir warga merekam seorang pria terduga pelaku kejahatan dicukur oleh warga di dalam kantor RW 11 Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Terduga pelaku ini sebelumnya ditangkap dan dipukuli massa saat berusaha melarikan diri usai mempreteli perhiasan yang dikenakan seorang bocah perempuan di RT 10 RW 11 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Pria ini pun hanya bisa pasrah saat rambutnya dicukur hingga pelontos. Kejadian bermula ketika korban yang sedang bermain bersama temannya diajak pelaku ke dalam sebuah kamar mandi umum. Saat berada di dalam kamar mandi, pelaku mempreteli kalung dan gelang emas yang dikenakan korban. Aksi pelaku lantas dipergoki oleh seorang warga yang hendak memasuki kamar mandi. Semula, warga mengira terduga adalah pelaku pencabulan. Saat hendak memanggil warga lain, pelaku malah kabur hingga ditangkap dan dipukuli sebelum akhirnya dibawa ke kantor RW setempat. Masuk ini, Pak. Masuk. Saya manggil warga, ya kan. Posisi anaknya itu lagi di dalam sama pelakunya. Pelaku. Iya. Cucu saya di mana itu? Pelakunya berapa orang, Bang? Pelakunya 1 orang. Terus pas pengen tahu dia mau melakukan kejahatan gimana tuh Masnya bisa tahu? Saya pengen masuk nih kamar mandi. Oh, pengen masuk. Iya. Cipiring ada apa tuh korban pelakunya di dalam, temannya di luar. Saya tanya. Temannya. Uli ya? Uli time kan? Iya. Nanyanya gimana sama anak? Mana kecil ya? Ngapain di sini main di luar katanya? Tanya tuh ada anak kecil sama om-om di dalam. Saya manggil warga lah. Oh. Nggak saya manggil warga, pelakunya lari. Pelakunya lari, terus saya tangkap muatannya tuh. Saya banting. Udah, warga rame. Warga. Awalnya dikira pencabulan? Iya, dikira pencabulan. Soalnya anak kecil bilangnya, korban bajunya dia buka-buka. Itunya yang dicopot-copotin ya? Iya. Ya? Nah ternyata yang kalung sama gelang udah dicopot itu ya? Copot. Kalau si Uli nggak bilang nggak tahu ya? Udah gitu sempat dibawa ke pos RW? Iya, sempat bawa ke pos RW. Terus? Tangkap sama warga, bawa ke pos RW. Sempat di kormas? Sempat dipukulin? Sempat. Itu pas akhirnya digundulin ya? Gundulin pos RW. Pos RW. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, warga kemudian menyerahkan terduga pelaku ke Polsek Cengkareng. Kejadian ini menjadi pelajaran agar orang tua selalu mengawasi anak-anak saat bermain dan tidak memberikan perhiasan mencolok yang dapat mengundang aksi kejahatan. Sementara kasusnya kini ditangani pihak kepolisian Polsek Cengkareng. Dari Jakarta Barat, Ilham Adriansyah, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi lainnya, seorang pria yang diduga maling motor babak belur dipukuli warga di lapangan Ros 4 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa itu dilaporkan langsung terjadi Minggu 5 Mei 2024 pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang datang ke lokasi langsung mengamankan Yanto. Maksud kami, polisi yang datang ke lokasi ini langsung mengamankan Yanto. Pelaku digiring ke Polsek Tebet menggunakan kursi roda. Dalam video yang beredar di berbagai media sosial, pelaku bernama Yanto tergeletak di aspal dengan kondisi wajah lebam dan mulut yang mengeluarkan darah. Yanto yang hanya mengenakan celana dalam tampak tidak berdaya. Pria bertato itu terlihat dikerumuni oleh warga sekitar. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan Yanto. Pelaku digiring ke Polsek Tebet menggunakan kursi roda.
Kapolsek Tebet Kompol Murodi mengatakan kejadian bermula saat warga bernama Sukisno mengeluarkan motor anaknya dari dalam rumah ke depan gang. Sukisno lalu berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Anak Sukisno Muhammad Rifaldi kemudian bangun dan mencari motornya. Ia pun mendapat kabar bahwa salah satu pelaku berhasil ditangkap oleh warga. Sementara itu, Murodi menyebut pihaknya masih memburu satu pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus curanmor ini. Ya, memang kalau kita melihat nih Dewi, melihat peristiwa penjamretan, kemudian juga ada perampokan, ini bagi masyarakat harap terus berhati-hati untuk meningkatkan terus kewaspadaannya untuk menjaga barang-barang ya. Tapi memang kalau untuk pelaku-pelaku ini anak kecil diserang di kamar mandi itu sangat-sangat keterlaluan sekali ya, tidak baik untuk dicontoh. Ya, artinya memang harus aware juga dari petugas keamanan, kemudian juga para orang tua untuk terus menjaga anak-anaknya. Kalau perlu saat bermain di luar rumah ini barang-barang pribadi yang berharga di anaknya ini untuk disimpan terlebih dahulu agar tidak handphone, itu dan dia juga uang dengan nominal yang banyak ya. Artinya memang harus dijaga, orang tua juga harus aware dengan kondisi anaknya. Benar sekali. Dan informasi lainnya pemirsa, ada sebuah viral video memperlihatkan satu unit mobil putih berplat E yang dirusak oleh warga. Bahkan dalam video tersebut tampak sejumlah warga menghadiahi boge mentah kepada pengendara mobil tersebut. Anggota polisi yang tengah berpatroli segera turun tangan guna meredam aksi warga yang tampak penuh amarah meminta si pengendara mobil untuk keluar. Diketahui terdapat 2 orang yang berada di dalam mobil tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Imban Negara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kedua pengendara mobil tersebut belakangan diduga sebagai pelaku ganjal ATM yang kepergok beraksi di salah satu mesin ATM SPBU yang berlokasi di Jalan Remerta Dinata, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut salah satu saksi di lokasi kejadian, Iman, kejadian tersebut bermula ketika salah seorang korban yang merupakan seorang ibu-ibu hendak mengambil uang di mesin ATM namun terganjal. Lalu pelaku tiba-tiba datang hendak membantu dan meminta nomor PIN milik korban. Lantas korban menyadari bahwa kartu ATM miliknya berbeda sehingga korban berlari mengejar pelaku. Diketahui pula melalui video yang beredar, pelaku sempat dituding tabrak lari lantaran pada saat melarikan diri, mobil yang dikendarai pelaku menabrak pengendara sepeda motor. Kedua pelaku pun saat ini telah diserahkan ke Polres Tasikmalaya Kota oleh Polres Ciamis dan kasus tersebut saat ini ditangani oleh Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Hingga saat ini belum ada tanggapan apapun dari Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota saat dihubungi. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Warga Jalan Pertanian Klender Duren Sawit, Jakarta Timur menangkap 1 dari 2 pembeli narkoba pada Minggu malam. Dari tangan pelaku, warga mengamankan 1 sepeda motor dan juga 1 paket narkotika jenis tembakau sintetis. Pria berinisial DR hanya bisa tertunduk setelah diamankan warga di Jalan Pertanian Klender Duren Sawit, Jakarta Timur Minggu malam. Dari tangan pria ini, warga menemukan 1 paket narkotika jenis tembakau sintetis yang baru saja diambil di sela-sela pot bunga di pinggir gang permukiman. Transaksi ini dikenal dengan sistem tempel atau pengedar dan pembeli narkoba tidak harus saling bertemu. Diketahui peristiwa ini bermula ketika DR bersama seorang temannya mendatangi kawasan Jalan Pertanian Klender Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka kemudian menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh pengedar saat bertransaksi melalui media sosial. Warga yang curiga dengan gerak-gerik keduanya berdatangan dan langsung menangkap DR, sementara rekan pelaku berhasil melarikan diri. Petugas Polsek Duren Sawit yang mendatangi lokasi kemudian mengamankan DR dan menyita 1 paket narkotika jenis tembakau sintetis dan sebuah sepeda motor. Awalnya mereka itu pelaku lewat, saya di pos sama anak-anak, curiga, saya intip, dia lagi ngerayap di pot. Lalu saya tangkap lah itu mereka berdua, satu temennya kabur. Apa yang ditemukan dari mereka? Nah, itulah sebungkus plastik warna kuning, entah apa isinya. Ya, dia ngambil itu. Narkoba ya? Iya. Jenis apa itu narkobanya? Apa tuh jenis itu? Seperti tembakau sintetis ya. Langsung dihubungi pihak kepolisian melalui RT RW, langsung datang. Dia sering ada transaksi narkoba di sini? Wah, sering banget. Oh gitu ya. Lagi diselusurin ini makanya di sini nih. Untuk kepolisian ya tolonglah diberantas yang semacam seperti itu, terutama ya buat generasi baru kan bahaya.
Bersama dengan barang bukti, DR kemudian dibawa petugas ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi juga masih memburu rekan DR yang sudah diketahui identitasnya. Dari Jakarta Timur, Sultoni Adis, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi lainnya, pemirsa, seorang pelanggan apotik di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat menjadi korban kejahatan pelaku modus pecah kaca mobil. Akibat dari peristiwa ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah akibat uang tunai, laptop, dan handphone yang berada di dalam mobilnya raib digasak pelaku. Video amatir yang direkam korban ini viral usai diunggah ke media sosial pasca pelaku pecah kaca mobil menggasak sejumlah barang berharga korban yang berada di dalam mobil pribadinya terparkir di Jalan Pos Penggumen, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saat peristiwa terjadi, korban diketahui sedang membeli obat ke salah satu apotik di lokasi. Peristiwa itu begitu cepat dan singkat. Korban hanya meninggalkan mobilnya beberapa menit saja. Namun saat korban kembali ke mobilnya, korban melihat kondisi kaca mobilnya sudah pecah dan hancur berantakan. Akibat dari peristiwa ini, korban mengaku kehilangan barang-barang berharganya, seperti uang tunai, laptop, dan telepon genggam yang ditaruh di dalam mobil pribadinya tersebut. Salah satu pegawai apotik ditemui di lokasi siang tadi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ya, nggak ke-record, Mas. Mbak, yang kehilangan itu korbannya ini datang ke apotik untuk beli apa tuh, Mbak? Obat. Obat apa tuh, Mbak? Kurang tahu sih saya. Untuk yang kehilangannya itu apa, Mbak? Kehilangan itu uang tunai, dompet, laptop, terus HP, udah itu aja sih kayak setahu saya. Itu kejadian di jam berapa katanya, Mbak? 8:30 mungkin ya. 8:30 malam. Berarti di sini masih rame gitu, Mbak? Di lokasi kejadian masih banyak orang lalu lalang atau gimana? Kurang tahu kalau kondisi ituannya. Korban beli obat apa, Mbak, ke sini, Mbak? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Sendiri atau berdua dia juga? Yang beli obatnya nih, customernya Ya. sendiri. Sendiri. Cewek apa cowok, Mbak? Laki-laki. Akibat dari peristiwa ini, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dan kini korban diketahui telah melaporkan peristiwa kejahatan pecah kaca mobilnya ke Mapolsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Ilham Andriansa, Sinpo TV. Emang kalau perbuatan seperti ini tuh apa ya, menjadi masyarakat yang melihat kejadian ini mungkin emosi, terbawa emosi, jadi main hakim sendiri. Nah, itulah peran pentingnya dari seluruh unsur keamanan, baik itu Babinsa, kemudian juga Babin Kamtipmas, Hansip, pihak kepolisian tentunya ini harus lebih menjaga lagi wilayahnya untuk aman dari kejadian serupa. Tapi untuk masyarakat tidak dibolehkan untuk main hakim sendiri karena sudah ada yang akan menghandle itu. Cukup ditangkap saja lebih tepat. Itu dia. Lagian juga sekarang kan udah zamannya cashless ya, nggak usah bawa uang tunai lagi banyak-banyak, taruh di mobil. Benar sekali. Oke. Dan informasi lainnya akan kami sampaikan pemirsa, tetaplah bersama kami. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam. Saya Dewi Manik dan saya Andi Rezaldi. Dan kita lanjut informasi berikutnya pemirsa. 2 kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara mendadak dilahap si Jago Merah pada Minggu 5 April 2024. Api terlihat berkobar hingga mengeluarkan asap tebal yang membumbung tinggi ke udara. Peristiwa ini diketahui berdasarkan banyaknya unggahan video yang beredar di media sosial. Dalam video itu, warga sekitar terlihat berlarian mencoba memadamkan api yang membakar kapal. Dalam video yang beredar di media sosial, diunggah sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, petugas pemadam kebakaran disebut sudah berada di lokasi melakukan penanganan. Peristiwa ini pun lantas menarik perhatian warga yang berada di lokasi. Selain 2 kapal yang terbakar, terlihat juga ada sejumlah kapal yang juga sedang bersandar di pelabuhan. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat ada sejumlah ledakan yang terjadi saat kebakaran berlangsung. Hingga saat ini belum diketahui apa yang menjadi penyebab kebakaran, serta berapa kerugian yang dialami oleh pemilik kapal.
Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakut Kepulauan Seribu mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang menghanguskan kapal di Pelabuhan Muara Baru. Kapal yang terbakar diketahui sedang sandar di salah satu dermaga Pelabuhan Muara Baru. Kapal yang terbakar berwarna biru merah sempat mengalami ledakan kecil ketika terbakar. Karena memang kalau kita tahu ini Indonesia lagi dilanda sama cuaca panas, artinya memang kebakaran-kebakaran maupun juga kebakaran hutan juga ini diprediksi akan terjadi. Artinya memang seluruh stakeholder terkait, baik itu dari Dinas Kehutanan juga dari pemadam kebakaran ini harus lebih meningkatkan kewaspadaannya lagi ya. Benar sekali, dan tak hanya situ aja untuk peristiwa kebakaran nih Andi. Pemirsa, juga ada 2 ruko berlantai 4 yang dijadikan mes karyawan restoran di Kebun Jeruk, Jakarta Barat hangus terbakar. Ya, kebakaran diduga disebabkan dari konsleting listrik. Kobaran api membakar 2 ruko berlantai 4 di kawasan Grandville Missionet Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 65 personel dan 13 unit mobil pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api. Kondisi ruko yang terkunci dan api yang berada di lantai teratas membuat proses pemadam sempat terkendala. Belum sempat diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan konsleting listrik dari lantai 3. Meski sempat terkunci, seluruh karyawan yang berada di dalam mes lantai 4 ini berhasil selamat dalam insiden. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan sistem pemadam blokade yang dilakukan tim Damkar Jakarta Barat. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Ilham Adriansyah, Sinpo TV. Masih terkait dengan berita kebakaran, Dewi, ini ada tempat penitipan gerobak UMKM milik warga di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat yang ludes terbakar. Lokasi kebakaran yang tepat berada di samping gardu listrik dan disusun maksudnya membuat parah penghuni rusun ini, warga sekitar panik. Kondisi kebakaran yang tepat berada di sebelah gardu listrik di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat sempat membuat warga sekitar panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 15 personel petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api. Meski tak memakan korban, sebanyak 4 gerobak UMKM di lokasi hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun sebelum kejadian lokasi penitipan gerobak UMKM warga ini menjadi lokasi bermain anak-anak. Meski sempat membuat panik karena lokasinya yang berdekatan dengan gardu listrik dan rumah susun, api akhirnya berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat bahwa kebakaran ini terjadi di daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan ini mengakibatkan yang cukup banyak kerugian. Dan ada juga ini penyebabnya konsleting listrik. Sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Ada gegabah untuk setiap gedung ini menjadi api itu benar-benar menghanguskan banyaknya gedung-gedung, bahkan itu berbahaya untuk yang di sekitarnya. Ya, kami berharap dan juga mengimbau bagi para warga untuk terus waspada, kemudian juga kabel-kabelnya yang tidak terpakai atau casan HP kalau tidak dipakai itu dicabut, dipastikan mati listrik juga ya kalau misalnya keluar rumah. Artinya memang kita harus meminimalisir sekali terkait dengan adanya indikasi atau potensi dari konsleting listrik. Hal-hal kecil jadi berdampak besar ya. Ya, gitu. Untuk itu tetap selalu berhati-hati. Dan ini juga ada informasi berikutnya pemirsa, sebuah mobil expander terjun di kali arteri Kelapa Gading, Pegasan 2 Jakarta Utara, Minggu 5 Mei 2024. Pengendara mobil diduga panik saat belajar menyetir hingga mengarahkan mobil ke kali. Proses evakuasi minibus pun berjalan hingga 2 jam. Mobil berhasil diangkat setelah ditarik dengan kren derek milik Dinas Perhubungan. Bahrus, sopir yang mengendarai, mengatakan dirinya hendak memutar balik dan kaget melihat ada motor yang berhenti di depannya. Proses evakuasi minibus pun berjalan hingga 2 jam. Mobil berhasil diangkat setelah ditarik dengan kren derek milik Dinas Perhubungan. Anggota Satuan Pelaksana Dinas Perhubungan Kecamatan Kelapa Gading, Anjas Renaldi mengatakan, pihaknya mendapat laporan sekitar pukul 11 siang. Ia pun membenarkan kejadian berawal saat sopir minibus panik dan menginjak pedal gas. Saat kejadian terdapat 3 orang yang berada di dalam mobil, salah satunya adalah anak kecil. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam kecelakaan tersebut. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, kendaraan Mitsubishi Expander B2718 BZJ mengalami kerusakan.
Sayang sekali ya mobilnya ya. Kok bisa gitu ya? Padahal kan ini belajar mobil, kemudian harusnya kan ada pelatihnya. Kok bisa ada pelatihnya? Ini malah nyemplung juga pelatihnya ke Atau kali. jangan-jangan pelatihnya masih belajar juga. Nah itu dia. Kan itu harus dipertanyakan tuh nanti oleh pihak kepolisian. Apakah pelatih dari si pengendara ini juga masih latihan atau belum menguasai juga mobil gitu ya? Duh, kalinya gimana ya berarti ya? Nah kalinya itu nanti berarti ada ini tuh bekas karang. Kalau di laut kan karang gitu kan, bekas Catatan kapal. lagi deh Nah untuk ini ke di situ dia. kali di Jakarta Utara nanti karangnya itu dari mobil. Tapi untungnya dibantu oleh milik Dinas Perhubungan ya, ada yang bisa menarik tuh mobilnya. Ya, gerak cepat dari petugas ini patut diapresiasi juga untuk menolong korban, kemudian juga mobilnya juga ditarik gitu ya. Dan ini memang menjadi pelajaran penting kalau sudah mengantuk dan yang lain-lain itu lebih baik istirahat juga. Yeah. Atau saat yang panik itu lebih baik menyampaikan kepada pelatihnya ya untuk tidak boleh untuk menyetir terlebih dahulu. Kalau memang belum menguasai, mungkin untuk pelatih dari pengendara-pengendara yang masih baru ini mungkin menggunakan jalan-jalan yang sepi, Benar kemudian juga harus melihat juga sekitar, jangan tempat-tempat ramai dijadikan tempat untuk latihan mengendara mobil. Sangat disayangkan kalau itu menjadi tempat latihan. Ya, baik. Tapi sayang sekali Dewi, memang berita tadi menjadi akhir jumpa kita pada Menyapa Malam malam ini. Dan tapi kami akan tetap menyapa malam Anda untuk di setiap hari Selasa, Senin sampai Jumat nantinya. Oke, baik. Selain berita tadi, kami akan menghadirkan, seperti yang tadi Dewi bilang, kami akan menyajikan berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia di sekitar kita juga gitu ya. Sekali di segmen-segmen yang akan ada untuk menyampaikan, misalnya Menyapa Pagi dan juga ada Simpo Dunia dan Parlemen. Banyak informasi lainnya akan kami sampaikan. Tetaplah bersama kami dan sampai jumpa pemirsa.